Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas sebuah saham CSLA, yaitu saham di sawit di tahun 2024. Ini karena ada yang bertanya, "Halo Min, tolong bahas saham CSLA, soalnya harganya lagi jatuh. Kayaknya bandar lagi akumulasi. Tolong bahas dan apa sarannya, beli atau wait and see?" Memang gini ya, sawit di tahun 2024 itu kami sudah mengulas harganya akan lebih baik, prediksi, karena banyak faktor. Sehingga kalau harganya lebih baik maka labanya akan naik. Kalau Anda investor sejati, masuk dari sekarang, itu logikanya kan. Oleh sebab itu banyak yang nanya tentang sawit. Review ini dibuat pada tanggal 3 Januari 2024. Harga saat ini di 478. Jadi mungkin penanya melihat grafiknya menarik ya. Maksudnya setelah dijatuhkan ada yang akumulasi kemudian naik, sehingga dia merasa bandar lagi akumulasi. Mari kita lihat baik-baik dari pemegang sahamnya. Masyarakat itu komposisinya kecil, 20%. Dengan kata lain, kalau sudut pandang singkat, ini saham bagus. Kenapa? Karena masyarakat tidak dikasih porsi banyak. Tapi lalu lintas masyarakat di sini itu kecil sekali. Dalam satu bulan yang keluar, yang masuk itu hanya di bawah 100. Dari bulan Agustus sampai November 57, 41, 75, 38. Artinya saham ini belum menjadi perhatian daripada kaum retail. Ya, nanti biasa kalau udah rame baru pada masuk. Yang berikutnya, ini perusahaan sawit yang memang fokus, tidak punya usaha-usaha lain. Kita bisa lihat sumber pendapatannya, 49% di CPO. CPO itu minyak sawit. Kemudian 44% di tandan buah segar, ya. Dan kemudian 7%-nya di inti sawit. Jadi analisanya gampang saham ini karena khusus di sawit. Nah, mari kita lihat valuasi dan laba. Labanya perusahaan ini itu cukup bagus. Kenapa saya katakan cukup bagus? Anda bisa bandingkan saham-saham sawit yang lain, itu kuartal 3 labanya turun. Ini bisa sama loh. Bisa sama, hebat. Menurut kami hebat. Yang berikutnya, market cap saham ini itu kecil, di bawah 1 triliun. Jadi kalau misalkan dana besar masuk, wah, langsung naiknya luar biasa. Tapi kalau dana besar keluar, turunnya juga luar biasa. Nah, secara valuasi saham ini tergolong cenderung standar tapi lebih ke murah menurut kami. Kenapa saya katakan demikian? Karena book value-nya hampir 1. Masih banyak saham sawit yang book value-nya di bawah 0,8, bahkan ada yang di bawah 0,5. Price to sales-nya 1, earning yield-nya 12. Yang lemah dari ini itu apa? Price to free cash flow itu minus. Ya masih toleran, kalau menurut kami masih toleransi ya kalau free cash flow, karena cash flow-nya masih plus. Nah, berikutnya, profitabilitasnya sangat bagus. Saya katakan sangat bagus. Bayangkan gross profit margin-nya 46%, operating profit margin-nya 30%, net profit margin-nya di atas 20%. Bagus banget. Tapi ini tanpa dividen. Ya, perlu diketahui ini tanpa dividen. Secara keuangan juga menarik. Utangnya tidak besar, kemudian current ratio dan quick ratio-nya bagus. Nah, yang paling keren daripada perusahaan ini itu apa? Tanamannya itu produktif mayoritas. Jadi di sawit itu ada perusahaan yang usia tanamannya itu sudah tua, jadi sudah nggak begitu produktif. Nah, kalau yang di CSLA 80% itu masih produktif. Anda bisa lihat ini, usia 8-17%, 8-17 tahun, 18-25 tahun itu masih produktif ini. Nah, jadi seperti itu. Di atas 25 tahun udah sedikit. Nah, mari kita lihat CSLA dibandingkan saham sawit yang lain yang sekelas, maksudnya market cap-nya itu di bawah 5 triliun. Ini saya ambil beberapa aja ya. Dibandingkan PGUN, CSLA, SGRO, GZCO, CSLA itu tergolong yang paling
murah. Ya, valuasi, ingat valuasi. Jualannya SGLO menurut kami. Karena price to sales-nya 0,8 dia. Ya. Seperti itu, book value-nya 0,9. Jadi CSR tergolong cukup murah, tapi market cap-nya paling kecil. Ya. Di antara ya ada juga GZCO, tapi ini tergolong kecil banget. Yang berikutnya, profitabilitasnya dibandingkan yang lain, CSR juga paling bagus. Ya. Gross-nya 46, 41. Ini beda tipis ya, tapi tergolong bagus lah. ROE-nya juga tinggi, hampir 12%. Masih ada SGLO. Tapi kalau Anda ingin mengatakan CSRA dibanding SGLO bagusan mana? Kalau profitabilitasnya CSRA kalau menurut kami. Nah, salah satu keunggulannya itu apa? Ini masih satu pulau ya. Jadi biaya operasionalnya nggak begitu tinggi lah kalau menurut kami. Karena lokasinya di Sumatera, bukan dari pulau ke pulau gitu. Yang berikutnya, nah ini ya yang menjadi catatan CSRA itu apa? Karena saham ini kapitalisasi pasarnya kecil, kalau terjadi pergerakan harga di saham sawit ini yang paling tinggi. Buktinya apa? Pada tanggal 11 Oktober 2023 ketika beberapa saham sawit naik, CSRA jualannya ANJT hanya 0,6, SIMP hanya 0,5, SMAR hanya 0,4. Tapi CSRA hampir 2%. Ini satu hari loh ya. DSNG 1,6. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau menurut kami ini belum ada titik supportnya, masih potensi koreksi. Ya, masih potensi koreksi. Titik support paling kuat 420. Ini tapi menurut kami bisa turun lagi nih. Kita lihat nantilah. Nah, kalau ada yang mengatakan ini sudah ada yang mulai akumulasi nih kayaknya, jawaban kami belum. Mari kita lihat baik-baik secara chartnya ya. Kalau dilihat frekuensi, memang naik frekuensinya. Ya, frekuensinya naik itu naik. Mungkin little banyak masuk ini. Tapi foreign flow belum ada. Gairah. Akumulasi distribusi hanya sedikit saja, sedikit. Tapi belum ada tanda-tanda membaik. Kalau bandar volume juga sama ya. Ini akumulasi distribusi itu kan tidak hanya bandar ya, retail juga dianggap ini akumulasi distribusi kan secara keseluruhan. Nah, kalau bandar secara spesifik belum ada tanda-tanda, ini kecil sekali. Tapi 1 bulan cenderung distribusi besar ya. Nah, ini tanda-tandanya nih. Kalau dari tanggal 1 Desember ya 1 bulan itu big distribution. Top 1, top 3, top 5 ini big distribution. Kalau misalkan dari tanggal 18 Desember atau setengah bulan netral. Ya artinya keluar masuk biasa gitu loh. Jadi jangan dianggap akumulasi besar. Oleh sebab itu kesimpulan kami seperti ini. Valuasi standar tapi cenderung murah. Kemudian salah satu yang terbaik di kelasnya di market cap di bawah 5 triliun. Pohon sawitnya produktif. Teknikal belum ada titik support, sementara paling kuat di 420. Bandarmologi netral atau distribusi. Kalau Anda mau masuk, saran kami cicil. Kalau Anda belum masuk, wait and see. Kalau Anda sudah masuk, ya nggak masalah karena ini saham bagus. Jadi menurut kami Anda silakan simpulkan sendiri apa yang sudah kami sampaikan. Ini bukan ajakan untuk membeli, menjual atau lain sebagainya. Disclaimer on ya, karena ini permintaan daripada penonton setia kami. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau ada pertanyaan, permintaan, cantumkan di kolom komentar, atau sanggahan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.